Selamat pagi anak-anak, kelas 1A, 1B, dan 1C. Hari ini kita bertemu di Zoom Meet untuk kalian mendengarkan penjelasan dari guru kelas 1 tentang sosialisasi STS Sumatif tengah semester 1 ini. Oke, Miss Dewi mau share screen ya. Tema tentang proyek kolaborasi STS yaitu My Daily Activities. Artinya, kegiatanku sehari-hari. Mata pelajaran yang kolaborasi yaitu yang pertama matematika, membuat dan membaca jam. Kemarin apakah kalian sudah membuat jam? Lalu bahasa Indonesia, jadwal kegiatan sehari-hari. Apakah sudah membuat? Selanjutnya, TIK membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Apakah sudah membuat? Iya, nanti dilanjutkan ya. Lalu, pendidikan Pancasila atau PPKN yaitu menjaga kebersihan rumah bersama keluarga. Ini belum ya, ini baru akan dikerjakan bersama-sama di sekolah minggu depan ya. Oke. Lalu selanjutnya bahasa Sunda menyebutkan nama alat kebersihan dan kegunaannya. Apakah sudah? Sudah minggu depan. Ya, minggu depan juga ya bahasa Sunda ya. Berarti PPKN dan bahasa Sunda itu akan dikerjakan bersama-sama minggu depan. Lalu bahasa Inggris, membaca jam dan kegiatan. Apakah sudah? Kemarin sudah belajar dengan Mem Dania? Sudah. Oke. Lalu, bentuk proyek kolaborasinya, yang pertama yaitu produk dan presentasi. Membuat kreasi bentuk jam. Nah, kemarin anak-anak sudah membuat kreasi bentuk jam. Apakah sudah selesai? Nah, saat kalian sudah membuat kreasi bentuk jam, nanti itu akan kalian presentasikan ya. Itu ada di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, bahasa Sunda, dan bahasa Inggris ya. Lalu yang produknya membuat jadwal kegiatan sehari-hari menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Itu pada pelajaran TIK. Selanjutnya, materi pelajaran non-kolaborasi, agama, membuat poster perbuatan baik. Apakah sudah mengerjakan? SBDP menyanyi not lagu anak-anak. Ini dibagi 2 sesi. Sesi pertama kemarin hari Rabu, sesi kedua hari Rabu depan ya. Jadi yang belum maju ke depan akan praktik menyanyi not lagu anak-anak pada hari Rabu depan. Paham? Lalu PJOK kalian akan praktik senam berirama mau mere. Apakah sudah belajar? Oke, hari ini kalian akan praktik senam berirama mau mere. PJOK ini praktiknya dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu hari ini, sesi kedua Jumat depan ya. Berarti yang belum praktik hari ini akan praktik Jumat depan. Paham? Oke, selanjutnya untuk persiapan tanggal 6 Maret membuat poster agama. Ini sudah selesai ya posternya ya. Mungkin ada beberapa yang belum selesai masih bisa dilanjutkan lagi karena kita baru dalam tahap persiapan. Lalu tanggal 7 Maret membuat jadwal kegiatan. Ini sudah kalian kerjakan.
Selanjutnya, tanggal 8 Maret, membuat jadwal kegiatan di Microsoft Excel untuk persiapan TIK. Ya, jadi anak-anak sudah membuat jadwal kegiatan di Microsoft Excel bersama Mr. Agung di lab. Ini mungkin sudah ada yang selesai dan mungkin ada yang belum selesai. Yang belum selesai nanti tetap akan didampingi oleh Mr. Agung di lab komputer. Paham? Lalu tanggal 9 Maret, anak-anak membuat jam itu untuk persiapan matematika. Ini sudah selesai ya. Lalu untuk persiapan bahasa Sunda tentang nama alat dan kegunaan alat kebersihan, ini di minggu depan ya, berarti hari Kamis depan ya. Lalu membaca jam dan jadwal kegiatan itu untuk persiapan bahasa Inggris ya. Nanti apabila kalian masih ada yang kebingungan, bisa bertanya dengan Mem Dania. Oke anak-anak? Oke. Lalu tanggal 10 Maret, kegiatan menjaga kebersihan rumah. Nah, hari ini kan kegiatan kalian ulangan. Apabila nanti setelah selesai ulangan, masih ada waktu, nanti guru wali kelas bisa mendampingi anak-anak untuk mengerjakan kegiatan menjaga kebersihan di rumah. Ya. Lalu selanjutnya, presentasi proyek kolaborasi. Ada matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila atau PPKN, bahasa Sunda, dan juga bahasa Inggris. Tanggal 20 Maret 2023, itu yang presentasi proyeknya, absen 1 sampai 6. Tanggal 21 Maret 2023, yang presentasi proyek kolaborasi, absen 7 sampai 12. Tanggal 23 Maret, absen 13 sampai 18. Absen 24 Maret, tanggal 24 Maret, absen 19 sampai 24. Kalian amati ya, tanggal berapa kalian presentasi, bisa dilihat di depan. Ingat-ingat anak-anak, coba lihat ke depan. Kalian termasuk absen berapa dan di tanggal berapa kalian presentasi. Sudah dibaca? Oke, ingat-ingat ya. Selanjutnya, untuk pengambilan nilainya, mata pelajaran agama, SBDP, PJOK, dan TIK. Tanggal 8 Maret 2023, SBDP praktik bernyanyi sesi 1. Ini sudah terjadi ya. Kemarin yang SBDP sesi 1 sudah praktik menyanyi not lagu anak. Lalu pada tanggal 10 Maret 2023, hari ini, kalian akan praktik senam Maumere untuk pelajaran PJOK yang sesi ke-1, sesi pertama. Lalu, pada tanggal 15 Maret 2023, mata pelajaran agama yaitu pengumpulan poster. Jadi, pengumpulan poster perbuatan baik, mata pelajaran agama bisa dikumpulkan pada tanggal 15 Maret, hari Rabu. Jadi apabila ada yang belum selesai menghias atau mau ditambahin hiasan, boleh membawa hiasannya pada hari Senin dan hari Rabu saat pelajaran agama. Oke. Karena tanggal 15 Maret ini kalian sudah mengumpulkan poster agama. Lalu selanjutnya pelajaran TIK. Pada tanggal 15 Maret juga, anak-anak akan mengumpulkan file Excel kegiatanku, jadwal kegiatanku.
Yang belum selesai nanti akan kalian mengerjakan bersama-sama di lab TIK bersama Mr. Agung. Lalu nanti kalian akan upload file Excel-nya ke IMSIS. Lalu untuk pelajaran SBDP, kalian pada tanggal 15 Maret akan praktik bernyanyi sesi 2. Yang belum praktik kemarin hari Rabu, jadi Rabu depan tanggal 15 Maret, kalian akan praktik menyanyi SBDP. Paham? Selanjutnya, tanggal 17 Maret 2023, yaitu hari Jumat depan, kalian akan praktik senam sesi 1. Sesi 2 ya. Miss Dewi salah tulis. Karena sesi 1 hari ini ya tanggal 10 Maret, berarti yang belum praktik senam hari ini, lanjut lagi praktik senamnya Jumat depan. Paham? Oke, lanjut ya. Untuk mata pelajaran matematika, tugasnya yaitu membuat bentuk kreasi jam. Nah, kalian kemarin sudah membuat bentuk kreasi jam. Lalu, nanti kalian akan membaca jam pada 5 jadwal kegiatan sesuai dengan yang sudah kalian tulis di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Aspek yang dinilai yaitu ketepatan menempel angka jam, kerapian membuat kreasi jam, ketepatan membaca jam pada 5 jadwal kegiatan, dan juga ketepatan menunjukkan arah jarum jam. Jadi kalian juga harus memperhatikan saat kalian menjelaskan kegiatan kalian menggunakan jam. Ya, nanti kalian akan menunjukkan pukul berapa. Kalian atur jarumnya, jarum jamnya, dan jarum menitnya. Ya, seperti itu. Nanti di akhir akan Miss Dewi praktikkan bagaimana contoh presentasinya ya. Lalu selanjutnya, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, tugasnya yaitu menyebutkan 5 jadwal kegiatan sehari-hari sesuai jam. Ya, ini kalian sudah tulis 5 jadwal kegiatan sehari-harinya. Ini kolaborasi dengan matematika ya. Lalu aspek yang dinilai, ketepatan menyebutkan 5 nama kegiatan. Selanjutnya, kelancaran menyebutkan 5 nama kegiatan. Ya, jadi kelancarannya saat kalian menyebutkan kegiatannya juga dinilai. Lalu presentasi dengan suara lantang. Ingat, saat presentasi suaranya harus jelas, harus lantang, harus keras ya, keras, lantang, dan jelas. Kalau suaranya pelan-pelan saat presentasi apakah boleh? Tidak boleh ya, karena kalian presentasi itu, kalian menjelaskan hasil kalian kepada teman-teman dan kepada guru. Jadi harus terdengar oleh teman-teman dan oleh guru. Suaranya harus keras. Paham? Selanjutnya, untuk pelajaran TIK, tugasnya membuat jadwal kegiatan sehari-hari sesuai jam menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya, ini anak-anak sudah mulai mengerjakan. Aspek yang dinilai, membuka aplikasi Microsoft Excel. Ya, lalu menggunakan fill color. Ini kalian akan mewarnai tabel, ya. Lanjut, nomor ketiga, menggunakan table border. Nanti kalian akan
menggunakan table border ini untuk membuat tabel. Selanjutnya, menggunakan alignment. Itu Miss Dewi amati kemarin saat kalian mengerjakan TIK, kemarin kalian sudah dibimbing oleh Mr. Agung saat meletakkan tulisan itu berada di kiri, di tengah, atau di kanan ya. Dan merge and center. Selanjutnya, menyimpan file atau save. Ya, jadi setelah anak-anak menuliskan jadwal kegiatanku sehari-hari, kalian nanti akan membuat tabel dan mewarnai tabel itu menggunakan fill color ya. Saat kalian mengetik jadwal kegiatan, perhatikan perintah Mr. Agung. Kalau Mr. Agung meminta kalian alignment-nya di sebelah kiri, ya kalian klik yang sebelah kiri. Ya, Mr. Agung minta yang tengah, center, kalian klik tengah ya. Seperti itu. Paham? Selanjutnya, untuk pelajaran pendidikan Pancasila atau PPKN, tugasnya yaitu menyebutkan 4 kegiatan menjaga kebersihan rumah bersama keluarga, beserta 4 manfaat menjaga kebersihan. Aspek penilaiannya yaitu ketepatan menyebutkan 4 kegiatan menjaga kebersihan rumah. Lalu yang kedua, ketepatan menyebutkan 4 manfaat menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, kelancaran menyebutkan kegiatan dan manfaat. Nah, misalkan nanti kalian setelah presentasi yang bahasa Indonesia dan juga matematika menggunakan jam, kalian bisa bercerita. Pada sore hari saat hari Minggu, sekitar pukul 4 sore, saya dan keluarga bersama-sama membersihkan halaman rumah. Papa memotong rumput. Mama menyapu halaman. Saya menata atau merapikan pot. Lalu kakak menyiram tanaman. Kami menjaga kebersihan halaman rumah supaya halaman rumah menjadi bersih, halaman rumah menjadi rapi, tidak ada kotoran hewan maupun kotoran sampah-sampah lainnya. Nanti kalian sebutkan 4 ya. Misalkan juga kami menjaga kebersihan halaman rumah supaya tidak ada hewan-hewan di halaman rumah kami, tidak ada tikus atau tidak ada nyamuk. Halaman rumah menjadi bersih, menjadi nyaman. Nah, itu nanti kalian menyebutkan 4 kegiatan menjaga kebersihan rumah dan juga menyebutkan 4 manfaatnya. Manfaat setelah kalian melakukan kebersihan rumah itu apa ya? Selanjutnya, untuk tugas bahasa Sunda, mungkin Mem Rumi bisa menjelaskan. Baik, Dewi. Untuk bahasa Sunda anak-anak, kalian menyebutkan alat-alat kebersihan
dan gunanya menggunakan bahasa Sunda. Untuk pelaksanaannya tidak dimasukkan ke yang proyek ini ya, tapi nanti tersendiri minggu depan. Jadi minggu depan kalian akan menyebutkan minimal 4 ya, minimal 4 alat kebersihan dan gunanya. Nanti Memrumi akan satu persatu sesuai absen ya, baik kelas 1A, 1B maupun 1C. Nanti akan dipanggil seperti itu, jadi maju ke depan untuk menyebutkan nama alat dan kegunaannya dalam kebersihan dalam bahasa Sunda. Jadi saat maju itu ke depan, nah kemarin Memrumi sudah memberi contoh ya. Misalnya kamu pas ke depan. Nah, ayo Memrumi contohin ya sekalian. Jadi untuk bahasa Sunda presentasinya, hai babaturan, nami abdi Alexa, abdi kelas hiji A, abdi bade nyebutkeun takakas kabersihan sareng gunana. Hiji, sapu nyere pikeun sasapu buruan. 2, penggih pikeun ngumpulkeun runtah. 3, tong runtah pikeun nampung runtah. 4, misalnya koren pikeun mersihan jukut atau pikeun mersihan saluran cai. Cukup sakieu keterangan abdi atur nuhun. Nah, seperti itu anak-anak contohnya. Itu contoh ya dari Mem. Kamu bisa menyebutkan alatnya yang lain. Nggak harus yang sesuai dengan Mem. Kan alat kebersihan banyak. Aya ember, aya serbet, aya pelan, ya aya kamoceng, jeung nu lainna. Oke, bisa barudak seperti itu anak-anak? Oke, cukup Miss Dewi. Baik, terima kasih Memrumi untuk penjelasannya. Memrumi, nanti ini yang bahasa Sunda, nama alat dan kegunaan alat kebersihannya itu sesuai dengan yang sudah dituliskan anak-anak di pelajaran PPKN atau tidak ya Mem ya? Iya, di bahasa Sunda dia udah saya tuliskan untuk apa menyebutkannya. Mau apa gitu kan supaya mereka tinggal bisa diingat-ingat begitu. Memang bebas mau sapu nyere, sapu lantai, terserah. Tetapi ya biar mereka ya ingat memang saya suruh menulis di bukunya di buku nomor 5 seperti itu. Nanti tinggal diingat-ingat. Oke, Mulai baik. minggu Terima kasih. depan ya, mesti mulai minggu depan. Iya, Hari Kamis. berarti anak-anak akan menyiapkan untuk pelajaran bahasa Sunda 4 nama alat dan kegunaan alat kebersihan itu nanti saat pelajaran bahasa Sunda pada hari Kamis ya, Kamis depan. Kalian bersama Memrumi akan mempersiapkan ini ya. Oke, selanjutnya bahasa Inggris tugasnya yaitu mempresentasikan jam analog dalam bentuk jam tepat dalam bahasa Inggris berupa hasil karya jam yang sudah dibuat. Jadi kemarin anak-anak sudah membuat jam ya. Nah, besok kalian akan presentasi bahasa Inggris ini menggunakan jam yang sudah kalian buat. Ya, kemarin Miss Dewi amati saat pelajaran bahasa Inggris, Mem Dania sudah memberi contoh penulisan jadwal kegiatanku sehari-hari
menggunakan bahasa Inggris. Apakah betul? Oke, nanti kalian saat menjelaskan bahasa Inggris, kalian menggunakan jam ini ya untuk presentasi bahasa Inggris juga. Lalu, kalian menyebutkan 4 kegiatan sehari-hari. Kalian menyebutkan 4 kegiatan sehari-hari beserta keterangan jamnya. Seperti yang sudah Mem Dania contohkan ya. Lalu aspek yang dinilai, yang pertama, mampu menjelaskan jam analog yang dipresentasikan dengan benar. Yang kedua, mampu menyebutkan nama kegiatan sehari-hari disertai keterangan jamnya secara tepat. Yang ketiga, pengucapan dan pelafalan yang tepat, benar, jelas, dan percaya diri. Ya, jadi Bapak Ibu guru harapkan anak-anak bisa mempersiapkan STS ini, ujian tengah semester ini dengan sebaik mungkin, dengan maksimal ya, karena waktu persiapannya sangat lama ya. Selanjutnya, untuk mata pelajaran agama, menyusun 5 foto perbuatan baik lalu ditempel menjadi sebuah poster di kertas aspuro. Berapa foto itu yang diminta? 5. Apakah sudah 5 yang kalian susun? Apabila belum 5 fotonya, masih ada waktu sampai hari Rabu depan. Kalau misal kalian baru menyiapkan 4 foto, boleh ditambah lagi supaya menjadi 5 foto perbuatan baik. Paham? Nah, ini anak-anak sebagian besar sudah selesai, tetapi apabila ada yang belum selesai menghias, boleh membawa hiasan pada hari Senin atau hari Rabu ya. Kalian bisa membawa hiasan dari rumah, lalu menempelkan. Itu untuk anak-anak yang belum selesai menghias. Lalu, ketepatan dalam melakukan perbuatan baik. Kalian harus teliti saat menulis keterangannya, ya. Kalian menulis keterangannya harus sesuai dengan fotonya. Apa yang di foto itu, apa yang kalian lakukan. Harus kalian tulis keterangannya sesuai dengan foto. Ya, misalnya foto kalian sedang membantu adik merapikan mainan. Misalnya fotonya sedang itu. Berarti keterangannya juga harus sesuai dengan fotonya ya. Misalnya, saya membantu adik merapikan mainan supaya mainan rapi. Seperti itu ya. Perhatikan lagi dalam menulis keterangannya. Lalu yang dinilai selanjutnya yaitu kerapian dalam membuat kreasi poster. Nah, kerapiannya ini juga dinilai anak-anak ya. Fotonya ditempel dengan rapi atau tidak. Tulisannya rapi atau tidak. Lalu hiasannya, hiasan yang kalian tempel apakah rapi? Nah, seperti itu. Besok perhatikan lagi ya poster kalian apakah sudah rapi atau belum. Lalu selanjutnya, untuk pelajaran SBDP, tugasnya yaitu menyanyi not lagu anak-anak yang sederhana. Nah, kemarin sudah didata oleh wali kelas ya, apa saja lagu yang akan kalian nyanyikan, dan ini sudah berjalan. Sesi 1 sudah selesai. Tinggal sesi 2 yang belum maju kemarin akan tampil pada hari Rabu depan. Jadi siapkan dengan baik ya di rumah ya. Aspek yang dinilai yaitu yang pertama, ketepatan membaca not. Yang kedua, ketepatan nada saat menyanyikan not. Yang ketiga, kelancaran menyanyi not lagu.
Selanjutnya, untuk pelajaran PJOK, oh ini Miss Dewi salah ya, maksudnya yang ini tugasnya yaitu kalian yang PJOK, kalian apa untuk ujiannya anak-anak? Senam Maumere. Senam Maumere ini dibagi 2 sesi ya. Hari ini dan juga Jumat depan ya. Seperti itu ya. Yang dinilai yaitu untuk senam yang dinilai yaitu kelancaran gerak, ketepatan gerakan, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi nanti kalian harus konsentrasi saat kalian praktik senam Maumere. Oke, sekarang Miss Dewi akan mencoba mencontohkan untuk presentasinya ya. Oke, perhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Kayak di sini Miss Dewi sudah membawa contoh jam ya. Miss Dewi di sini sudah membawa contoh jam. Yang pertama kalian lakukan yaitu kalian menyapa dulu ya. Kalian menyapa teman-teman dulu ya. Misalnya, selamat pagi Miss Dewi dan teman-teman. Hari ini saya akan presentasi proyek kolaborasi yang telah saya buat. Saya sudah membuat jam. Saya akan menjelaskan jadwal kegiatan sehari-hari menggunakan jam. Nah, di sini anak-anak menunjukkan jamnya juga ya. Misalkan, pukul 6 saya bangun tidur. Pukul 6:10 saya mandi. Pukul 6:30 saya sarapan, lalu berangkat sekolah. Lalu pukul 4 saya membantu mama mencuci piring di rumah. Lalu pukul 4:30 saya mandi sore. Nah, itu anak-anak sudah melakukan presentasi matematika dan bahasa Indonesia. Dilanjut PPKN. Setiap hari Minggu pada pukul 4 sore, saya bersama keluarga, bersama papa, mama, dan kakak, bersama-sama membersihkan halaman rumah. Papa memotong rumput yang sudah panjang supaya terlihat rapi. Lalu, mama menyapu rumput yang sudah dipotong oleh papa dan menyapu sampah-sampah lainnya. Saya merapikan pot tanaman. Lalu kakak menyiram tanaman bunga supaya tumbuh subur. Manfaat menjaga kebersihan halaman rumah yaitu supaya halaman menjadi bersih, menjadi tidak kotor, menjadi rapi, tidak ada hewan seperti
tikus, nyamuk, ataupun ular. Suasana rumah menjadi nyaman apabila halaman rumah bersih. Nah, itu untuk PPKN-nya ya. Lalu dilanjutkan dengan bahasa Sunda. Ya, setelah PPKN kalian boleh menyebutkan bahasa Sunda ya tentang nama alat kebersihan dan kegunaannya ya, memakai bahasa Sunda. Nah, anak-anak, saat kalian presentasi tadi boleh bebas ya urutannya ya. Boleh PPKN dulu atau bahasa Sunda ya, matematika, bahasa Indonesia seperti itu. Lalu itu adalah presentasi kalian saat di kelas. Kalau sudah selesai, kalian ucapkan salam penutup ya. Kalian tutup misalnya, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian sudah selesai presentasi, nanti kalian bersama-sama dengan kelompok presentasi hari tersebut, misalnya hari pertama kan absen 1 sampai berapa tadi? Sampai 6. Misalnya kalau absen 1 sampai absen 6 sudah selesai presentasi, nanti kalian akan presentasi bahasa Inggris. Jadi presentasi bahasa Inggrisnya nanti langsung dengan Mem Dania. Ya, kalian membawa jam yang sudah kalian buat ya. Lalu kalian presentasi bahasa Inggris dengan Mem Dania tentang jadwal kegiatanku sehari-hari ya, my daily activities. Apakah sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang dibuka sesi pertanyaan ya, Mem Rumi, Miss Irma. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Kelas 1A, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya, kelas 1A sudah paham ya. Kelas 1B, apakah ada pertanyaan? Dari kelas 1C, apakah ada pertanyaan? Ada nggak? Tidak ada, Miss. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Berarti anak-anak semua sudah jelas ya. Apakah 1A sudah jelas? Apakah 1A sudah jelas? Jelas katanya, Miss. Sudah. Apakah 1B sudah jelas? Apakah 1C sudah jelas? Oke, baik anak-anak, apabila sudah jelas ya, Mem Rumi, Miss Irma, Miss Dewi, Mr. Agung, dan Mem Dania harap kalian bisa mempersiapkan sumatif tengah semester atau ujian tengah semester ini dengan sebaik mungkin ya. Selama masih ada waktu, siapkan yang terbaik. Do the best, oke? Tetap semangat ya anak-anak ya. Zoom-nya ditutup ya, cukup sekian sosialisasi tentang sumatif tengah semester pada hari ini. Semangat ya, selalu semangat. Dadah. Dadah.